Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Mempercantik sepeda adalah salah satu kesukaan yang umum bagi pesepeda. Sepeda tua seperti sepeda federal dengan fork rigidnya yang berbahan baja, bagi sebagian orang terlihat jadul, tidak estetik. Biar terlihat modern, cantik, beberapa pesepeda mengganti fork rigid berbahan baja dengan fork rigid berbahan aluminium. Fork rigid aluminium memiliki tampilan yang modis, hampir sama dengan fork rigid karbon, tetapi dengan harga yang terjangkau. Nah, apa kelebihan dan kekurangan fork rigid baja bila dibandingkan dengan yang berbahan aluminium? Satu, daya tahan dan kelenturan. Material baja adalah bahan yang elastis, yang dapat melentur dalam batasan tertentu, dan bisa kembali ke bentuk semula tanpa berubah bentuk. Setiap material memiliki ambang batas daya tahan. Bila material tersebut menerima beban di bawah ambang batas daya tahannya, material tersebut dapat menahan beban tanpa mengalami kerusakan. Ambang batas daya tahan aluminium 1319 Newton, sedangkan baja menengah memiliki ambang batas daya tahan sebesar 29.650 Newton, 22,5 kali lebih kuat dibandingkan aluminium. Agar material aluminium bisa lebih kuat dan tetap bisa mempertahankan bentuknya, tidak penyok, mengecil, atau melengkung, bahan aluminium dicampur dengan material lainnya. Walaupun material akhirnya memiliki kekuatan yang cukup, tetapi aluminium kehilangan kelenturannya. Fork rigid berbahan besi bisa menahan beban yang tinggi tanpa kehilangan kelenturannya, lebih mudah menyerap getaran. Sedangkan yang berbahan aluminium memiliki kekuatan yang terbatas dan lebih kaku, sehingga kurang bagus dalam menyerap getaran. Karena bahan baja memiliki batas daya tahan yang tinggi, maka memungkinkan pabrikan memproduksi fork yang lebih ramping untuk mengurangi bobot fork rigid. 2. Masa pakai. Dengan daya tahan yang tinggi, fork baja bisa bertahan sangat lama, sepanjang dirawat dan terhindar dari karat. Itulah sebabnya sepeda jadul produksi tahun 60-an masih berfungsi dan bisa kita lihat hingga sekarang. Tetapi fork aluminium kualitas terbaik juga memiliki masa pakai beberapa puluh tahun. 3. Ketangguhan. Karena daya tahan yang tinggi, baja relatif lebih tahan terhadap benturan. Fork baja hanya bengkok bila terbentur dengan keras, tetapi fork aluminium bisa sampai patah, minimal retak. Di samping mampu menahan benturan, baja yang memiliki material yang lebih padat akan lebih tahan terhadap goresan dibandingkan aluminium. 4. Berat. Tak bisa dipungkiri, fork berbahan baja lebih berat dibandingkan aluminium. Tetapi rata-rata fork baja lebih berat sekitar 163 gram. Selisih yang lumayan besar bagi pesepeda balap ketika ikut dalam ajang kompetisi. Tetapi pertanyaannya, adakah dalam kompetisi sepeda balap berbahan baja? Jadi, selisih 100-an gram bukan hal yang substansial dan penting bagi pesepeda umumnya. Bobot sepeda hanya memiliki pengaruh yang signifikan ketika berakselerasi. Tetapi ketika sepeda sudah melaju dengan kecepatan tertentu, selisih bobot yang kecil sudah mulai tidak berpengaruh lagi. 5. Estetika. Disinilah problem fork baja. Bila dibuat seperti bentuk fork rigid sekarang, yang tampak lebih lebar, pipih dan aerodinamis, tentunya akan menambah bobot. Karena pertimbangan bobot inilah kenapa fork rigid baja didesain lebih kurus, lebih tipis. Nah, bila fork yang tipis ini dipadukan dengan frame aluminium yang besar, terlihat timpang. Demikian juga dengan fork aluminium. Karena kekuatannya kurang, maka harus menggunakan bahan yang lebih boros
Karena itu, penampilan pok aluminium lebih besar dibandingkan pok baja. Nah, bila dipadukan dengan frame baja yang biasanya kurus, juga akan jomplang. 6. Perbaikan. Sepeda jadul, apalagi sepeda balap, biasanya menggunakan OLD pok sebesar 100 mm. Bila kita ingin menggunakan bus hub modern dengan OLD 110 mm, pok rigid baja lebih mudah untuk menyesuaikan ukuran. Demikian juga bila terjadi kerusakan, seperti pok yang retak, bengkok, dan lain-lain. Pok baja lebih mudah diperbaiki dibandingkan pok aluminium. Walaupun pok aluminium mungkin untuk diperbaiki, tetapi teknologinya lebih rumit dan mahal. 7. Ketahanan korosi. Material baja memang rentan terhadap korosi bila tidak dirawat dan dilapisi dengan baik. Bahan baja yang terawat dan dicat dengan sempurna dan diberi pelindung karat dapat bertahan sangat lama. Kesimpulan, pok baja memang memiliki tampilan yang tidak kekinian, tetapi memiliki keunggulan secara teknis dan tahan lama. Tetapi bila kita bisa berkompromi dengan bobot, kekurangan pok baja bisa ditutupi dengan desain yang kekinian. Di samping itu, pok baja rentan terhadap korosi. Tetapi dengan perawatan yang baik, kita bisa menghindari resiko pok berkarat. Tetapi bila aktivitas bersepeda kita lebih banyak di jalur yang mulus, tidak terlalu banyak guncangan, dan beban yang tidak terlalu berat, menggunakan pok rigid aluminium akan lebih bagus dan lebih kekinian. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.